الله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل البركات والخيرات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dimuliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat kesempatan untuk bisa kita melangkahkan kaki kita menuju ke rumah Allah yang kita cintai ini untuk bisa melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan salat yang telah kita kerjakan tadi menjadi salat yang makbul dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di hari ke-14 daripada bulan Sya'ban. Tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan menjelang memasuki bulan suci Ramadan. Adapun persiapan yang penting yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita memasuki bulan suci Ramadan, walaupun kita tahu Ramadan ini adalah amalan ataupun ritual setiap tahunnya kita melewatinya. Mungkin ada di antara kita yang telah merasakan dan melewati 20 kali Ramadan sepanjang hidupnya. Ada yang telah merasakan 30 kali Ramadan, 40 kali Ramadan, 50 kali Ramadan dan seterusnya. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dan coba kita renungkan dari Ramadan yang telah kita lalui tersebut, sudahkah mampu menjadikan kita pribadi orang-orang yang takwa ataupun jangan-jangan ini adalah ritual yang biasa-biasa saja. Maka setidaknya pada tahun ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan dengan persiapan yang matang, persiapan yang mantap. Adapun yang pertama, persiapan yang harus kita lakukan menjelang kita memasuki bulan suci Ramadan adalah persiapan daripada ilmu. Jadi persiapan ilmu ini penting. Kita kembali mengetahui bagaimana itu rukun puasa, bagaimana syarat sahnya puasa, bagaimana niat puasa dan lain sebagainya. Jadi kita pelajari lagi. Sehingga kita tidak salah di dalam menjalankan sebuah ritual ibadah. Di persiapan ilmu ini adalah menjadi sesuatu hal yang penting, bahkan al-ilmu qabla al-amal. Ilmu itu sebelum kita beramal. Jadi harus kita tahu apa saja fadilah keutamaan sunnah-sunnah puasa, apa saja hal-hal yang membatalkan puasa dan lain sebagainya. Jadi persiapan ilmu kembali kita baca-baca lagi. Kemudian yang kedua jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, persiapan yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah persiapan untuk membersihkan hati kita. Karena kita akan menuju ke bulan yang suci, jangan sampai hati kita ini masih kotor. Dan ini dengan apa? Dengan kita yang pertama memperbanyak membaca istighfar, mohon ampunan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaharui taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya hubungan kita dengan Allah kita perbagus. Muamalah secara hablum minan nas juga kita perbagus. Hubungan kita secara hablum minan nas kita perbagus. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketakwaan itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah saja. Ketakwaan juga mengatur hubungan kita secara hablum minan nas. Jadi kita kalau pernah kita menzalimi orang lain, pernah kita ada kesalahan sama orang lain, maka kita minta maaf. Apalagi di dalam sebuah hadis, walaupun hadis ini derajatnya hadis hasan, tidak sampai sahih. Tapi dalam rangka fadilah amal ini harus kita amalkan. Di mana daripada keutamaan malam nisfu Sya'ban, Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha la yattali'a fi lailatin nisfu min Sya'ban. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan datang melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqih. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa-dosa hamba-hambanya. Kecuali ada dua orang yang tidak diampuni. Illa limusyrikin aw limusyahin. Yang pertama yang tidak diampuni itulah orang-orang musyrik. Orang-orang yang menduakan Allah.
orang-orang yang berlaku syirik dan seterusnya. Dan yang kedua adalah yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah musyahin, orang-orang yang bermusuhan, orang-orang yang ada kedengkian di dalam hatinya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, ini kita bersihkan hati kita. Karena kita akan memasuki bulan yang suci, jangan sampai hati kita masih marah kepada si A, dendam kepada si B dan lain sebagainya. Maka di antara ciri-ciri orang-orang takwa juga yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 134, di mana ciri-ciri orang-orang takwa secara hablum minan nas itu adalah wal afina anin nas, ketika dia mau memaafkan kesalahan orang lain. Walaupun kadang-kadang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf ini kadang-kadang berat. Apalagi yang dizaliminya ini besar ataupun luar biasa kezalimannya. Tapi ketika kita melihat bagaimana Rasulullah SAW ketika awal mula dakwah, kita tahu dan sering kita mendengar kisah awal mula dakwah Rasulullah selalu dilempari kotoran, selalu dilempari batu dan lain sebagainya. Pernah enggak kita dengar Rasulullah membalas orang tersebut? Tidak pernah kita dengar. Dan kejadian ini bukan sehari dua hari, hampir setiap hari, ya, menimpa Rasulullah SAW. Dan suatu ketika tatkala Rasulullah melewati jalan yang sama, tidak ada orang yang lempar seperti biasa. Sehingga Rasulullah tanya kepada para sahabat, kemana si fulan yang biasa lempari saya? Dia dalam keadaan sakit ya Rasulullah. Maka apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah orang yang pertama sekali menjenguk orang tersebut. Ini kita lihat bagaimana sifat maafnya Rasulullah SAW, dan keburukan itu dibalas dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga dalam sebuah filosofi Arab disebutkan apa? Kunu kattamari, jadilah engkau seperti buah kurma yang ada di atas dahannya. Yarmi bihin nasu bil hajari, ketika orang-orang melemparimu dengan batu, fatu'ti atyabus thamari, tapi dia balas dengan buah-buahan yang terbaik. Maknanya apa? Ketika ada orang berbuat buruk sama kita, jangan kita balas dengan keburukan yang sama. Tapi keburukan itu kita balas dengan perbuatan yang baik. Dan inilah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi persiapan yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah persiapan kita membersihkan hati. Baik hubungan kita dengan Allah, dengan kita memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga perbagus hablum minan nas kita, saling memaafkan satu dengan yang lainnya. Kemudian juga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di antara persiapan yang harus kita persiapkan menjelang memasuki bulan suci Ramadan adalah mempersiapkan amal-amal yang terbaik dalam rangka memasuki bulan suci Ramadan. Kita tahu di antara keutamaan bulan Sya'ban ini, ya, para sahabat Rasulullah menyebutkan bulan Sya'ban ini syahrul qurra. Jadi bulan Ramadan, bulan Sya'ban ini adalah bulannya para qari, bulannya orang-orang yang membaca Al-Quran. Berarti ini menunjukkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita mulai membaca Al-Quran bukan hanya di awal Ramadan. Ya. Dari Sya'ban yang sebelum-sebelumnya juga kita harus menambah interaksi kita dengan Al-Quran. Ya, ibaratnya bulan kita pemanasan ini menuju kepada bulan suci Ramadan, sehingga kita tidak terkejut istilahnya. Tidak begitu masuk satu Ramadan langsung baca banyak-banyak, satu malam 2 juz ya. Terakhir sudah tidak sudah kurang semangat dan seterusnya. Tapi ini coba kita biasakan mulai dari hari ini. Karena juga Rasulullah mengatakan bahwasanya sebaik-baik amal seorang hamba adalah adwamuha wa in qillah. Jadi sebaik-baik amal seorang hamba adalah yang dilakukan secara berkesinambungan walaupun itu sedikit. Jadi membaca Al-Quran itu kita persiapkan, kemudian juga kita melakukan persiapan yang lainnya termasuk amal daripada sedekah kita, persiapan harta kita, dan juga persiapan fisik kita, karena kita tahu bahwasanya bulan Ramadan itu juga bukan hanya bulan untuk bermalas-malasan. Ada sebagian orang ketika masuk bulan Ramadan, dia lemas. Ya. Bahkan habis subuh tidur, nanti siang istirahat katanya. Ya. Padahal bulan suci Ramadan ini kalau kita lihat ini adalah bulan memperbanyak kita amal-amal yang produktif. Sehingga kalau kita lihat dulu masa Rasulullah SAW, disyariatkannya puasa Ramadan itu pada tahun kedua Hijriah. Jadi tahun kedua Hijriah ini awal mula disyariatkannya puasa Ramadan. Dan ketika Rasulullah dan para sahabatnya
sedang menjalani ibadah puasa Ramadan untuk pertama kalinya, Rasulullah dan para sahabat ketika itu diuji dengan sebuah peperangan yang dahsyat, yaitu terjadinya perang Badar. Ya, perang antara jumlah pasukan kaum muslimin dengan pasukan kaum musyrikin yang sangat jauh beda jumlah pasukannya. Pasukan kaum muslimin hanya 300-an orang, pasukan kaum musyrikin sampai 1000-an orang. Tapi apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa taala, pasukan kaum muslimin berhasil meluluh lantakkan pasukan kaum musyrikin sedang mereka dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak hanya itu, apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW juga diikuti oleh para sahabatnya. Yang mana sebelumnya pada tahun 8 Hijriah, penaklukan kota Mekah ataupun dikenal dengan Fathul Mekah, itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Ya, Fathul Mekah. Di tahun ke-15 Hijriah terjadinya perang Al-Qadisiyah, yang mana Abu Bakar As-Siddiq langsung memimpin pasukan kaum muslimin untuk melawan orang-orang penyembah api ataupun kaum Majusi. Dan ini peperangan ini juga dilakukan di bulan Ramadan dan dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Dan tidak hanya itu, jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana sekitar tahun 90-an Hijriah, ya, di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad dan Musa bin Nusair, pasukan kaum muslimin berhasil meluluh lantakkan dan menguasai kota Andalusia yang ada di Spanyol. Dan ini menunjukkan bahwasanya apa? Bulan Ramadan adalah bulan kita berjihad, bulan untuk memperbanyak amal, bukan untuk bulan tidur-tiduran. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun ada sebagian orang yang terpengaruh dengan sebuah ungkapan hadis yang menyebutkan apa? Tidurnya orang puasa itu adalah ibadah. Nah, jadi ini kalau kita lihat dalam periwayatan hadis, ini termasuk hadis yang maudhu. Maudhu ini bukan hanya lemah, tapi dia juga termasuk hadis yang palsu. Ya, karena ini tidak sejalan dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya. Tetapi boleh jadi tidurnya seseorang itu menjadi ibadah di bulan suci Ramadan. Kapan? Ketika dia sudah lelah dengan ibadah-ibadah. Lalu sudah melakukan, misalkan setelah salat tarawih, dia tadarus Al-Quran, lalu tertidur. Ya, tertidur, dan tidurnya ini dianggap sebagai ibadah karena dia sudah lelah dengan ibadah-ibadah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tentu setidaknya inilah 3 poin yang perlu kita perhatikan dalam rangka kita persiapan menghadapi bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah persiapan ilmu. Yang kedua adalah persiapan kita membersihkan hati, banyak-banyak istighfar dan saling memaafkan dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah melakukan persiapan amal-amal terbaik. Mudah-mudahan insya Allah senantiasa memberkahi kita di sisa bulan Rajab ini, dan juga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dan kita persiapkan dengan amal terbaik. Dan boleh jadi bulan Ramadan kali ini adalah bulan Ramadan terakhir bagi kita, maka kita persiapkan dengan persiapan terbaik yang pada akhirnya insya-Allah kita semua mudah-mudahan bisa menjadi hamba-hamba Allah yang takwa. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.